Di saat anak-anak informatika sibuk nyusun laporan di lab ataupun sibuk ngoding, tapi mahasiswa satu ini berhasil meraih juara satu pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah tahun 2026 pada tangkai lomba penulisan lakon. Mari kita sambut Adidan. Halo. Halo Adidan. Gimana kabarnya hari ini, Dan? Baik. Baik. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu ya buat kamu karena sukses, berarti berhasil meraih juara satu pada Iya. Peksimida tahun 2026 ya. Iya. Tangkai lombanya apa Dan tadi? Penulisan lakon. Ih, keren sih. Jujur, kemarin aku sempat lihat dari YouTube live Oh, yang iya. penutupan itu, penutupan Peksimida. Terus aku kaget, kok bisa ya yang juara satu lakon ini anak teknik informatika. Yang aku biasa lihat sehari-hari tuh kamu di sini di perpus lagi magang dan kita sering bahas website Dan. Iya. Kok bisa tiba-tiba beralih peran dari Peran. informatika ke teater, ke penulisan lakon, itu gimana ceritanya sih Dan? Ya, karena awalnya kan Didan itu udah masuk ke teater kan dari maba. Jadi selang berapa lama tertarik ke penulisan, ke penyutradaraan dan lain-lain. Terus kemarin seleksi kampus itu dibuka, seleksi kampus buat Peksimida. Akhirnya cobain lah, apa ruginya gitu kan, gratis juga. Cobain, ternyata lolos buat Peksimida. Peksimida ada mentoring dari seniman-seniman Tasik, dari Kang Nunung, Pak Bode juga. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya juara satu. Oke, nah itu kemarin kita sempat mencari Dan kamu selama seminggu itu nggak ada ke perpus tuh. Berarti itu lagi mempersiapkan Peksimida ini ya? Mempersiapkan sambil ngebantu cabang lain juga yang dari Teater 28 gitu. Oke, berarti kemarin pas tanggal berapa sih Dan? Tanggal berapa ya saya lupa ya? Tanggal 21-an ya? 21. 21-an ya Iya, itu. Berarti kamu pas tanggal berapa yang lomba itu Dan? Tanggal 22 kalau nggak salah. 22. 23 gitu. Oh, oke, itu maksudnya tuh aku kaget ya karena kamu basicnya informatika nih. Tiba-tiba juara satu penulisan lakon gitu kan. Berarti memang dari awal kamu udah ngikut teater 28 juga kan. Iya. Nah, terus aku kemarin baca profil kamu juga nih Dan. Ternyata di teater 28 itu kamu nggak hanya sebagai penulis lakon kan. Nah, ada jadi aktor, terus Iya. jadi musik Penata musik kan, juga. penata musik juga dan lain sebagainya. Itu kok bisa sih Dan di teater 28 kamu semua peran tuh pernah dicobain gitu. Karena di UKM Teater 28 itu emang pada dasarnya udah, kalau kamu baru awal masuk itu udah diharuskan buat menjadi aktor. Khususnya buat di pementasan produksinya, pentas keliling itu biasa kita keluar kota. Nah, aktor-aktor utama itu dari maba-maba semua. Jadi biar maba-maba itu udah punya pengalaman walaupun baru terjun gitu. Iya. Nah, setelah jadi maba, kebetulan Didan juga pas SMP itu udah ngulik-ngulik aransemen lagu. Akhirnya setelah sekarang Didan coba itu diterapkan kepada teater lah gimana. Oke. Akhirnya disuruh garapan sama Pak Bode, sama pementasan lain buat jadi penata musiknya. Itu lumayan banyak. Setelah itu ya nyobain juga dari jadi sutradara. Awalnya ada tahapan-tahapannya gitu kan di 28 itu untuk menjadi anggota, dan persyaratan akhirnya itu membuat suatu pementasan yang semuanya itu original gitu dari angkatan tersebut. Oke. Akhirnya sama angkatan sendiri itu berdiskusi siapa yang mau jadi sutradara, naskahnya yang mana. Kepilihnya itu awalnya jadi sutradara, sama nulis lakon juga awalnya dari sana. Oh gitu, jadi awalnya itu berarti Didan di aktor dulu, terus aktor, ke penata penata musik, dan sekarang lalu ke sutradara dulu, gitu, ya, terus ke lakon. lakon. Nah ini menarik nih karena tadi aku sempat lihat profil kamu juga ya, awalnya kamu itu tidak tertarik ke penulisan Iya. naskah awalnya. Kok bisa gitu dibalik tadi karena diharuskan gitu ya untuk jadi sutradara dan penulis lakon gitu. Di titik mana sih kamu ingin menjadi seorang penulis naskah lakon gitu sampai menjabat juara satu nih di Peksimida kemarin? Mungkin influence terbesarnya yang ngelihat kakak-kakak dari 28 mungkin ya, ngelihat Pak Bode, ngelihat Amoa, yang kebanyakan mereka kalau pementasan itu nulis sendiri.
Dan karena udah terjun berapa lama gitu di 28, ada ketertarikan tuh buat bikin sendiri, Oke. buat bikin pementasan sendiri, buat ngegarap pementasan sendiri gitu kan. Akhirnya ya udahlah, cobain aja nulis gitu. Walaupun awal-awalnya itu naskah awal tuh kayak naskah FTV ya kalau Oke. gitu. Anak-anak gitu kan, kayak anak SMA kayak gitu. Kalau dibaca tuh kayak gimana. Akhirnya tapi kan belajar juga, banyak nonton juga pementasan teater yang lain atau baca-baca naskah-naskah juga, akhirnya ketemu tuh ketertarikan dalam nulis gitu. Ternyata Ya. oh kayak gini naskah lakon tuh gitu. Baru tertarik lah gitu. Oke, berarti setelah ditelusuri baru tertarik ya, bukan dari Iya. awal memang tertarik. Enggak dari Tapi awal. ini menarik sih karena mengingat dari background sebagai Informatika. informatika, itu balik lagi ini justru unik menurut aku ya, dan karena kamu bisa lintas menurutku. Jadi kayak dari yang coding gitu, terus tiba-tiba ke teater seni gitu, meskipun tidak menutup kemungkinan ya semua orang ada jiwa seninya Iya. gitu. Aku juga kan biasanya tuh di penulisan ya kan, dan nah aku penasaran nih wujud dari naskah lakon tuh gimana sih? Karena biasanya nih kalau cerpen itu Iya. pada suatu hari gitu-gitu. Kalau di lakon tuh awalnya tuh gimana gitu? Sebenarnya nggak terlalu jauh ya kalau dari awal. Tentu di lakon itu disebutkan juga setting-setting, setting latar, setting tempat dan lain-lain, situasinya dijelaskan sedang apa. Tapi ketika adegan dimulai atau kejadian-kejadian dari alur tersebut dimulai itu langsung sama dialog, sama pembicaraan antara dua tokoh atau satu tokoh bicara sendiri. Jadi langsung ke berbicara satu sama lain buat membangun adegannya gitu. Oke. Oke, jadi berbeda ya antara cerpen dengan penulisan naskah lakon ini ya gitu. Iya aja. Berarti kalau di naskah lakon itu yang aku tangkap dia ada dituliskan setnya di mana, misalkan latarnya di mana, terus alurnya tuh berarti tidak terlalu tidak terlalu ditonjolkan berarti kalau di naskah lakon. Bilang ditonjolkan, ya masih bisa ditonjolkan juga, tapi formatnya mungkin ya. Kita nggak menyusunnya itu nggak pakai perspektif orang berapa, jadi orang ketiga kalau baca. Jadi ketika baca naskah itu kita ngebacanya dari perspektif orang pertamanya gitu, sebagai tokohnya. Misalkan Dina berbicara, saya sudah makan pagi ini gitu kan. Jawabnya juga langsung. Jadi ketika pembaca baca itu sudah membayangkan, oh kayaknya kalau mereka berdua ngobrol tuh kayak gini adegannya gitu. Oke. Oh, oke. Nah, ini penasaran juga sih, naskah lakon yang kamu tulis tuh kalau kita bilang genrenya ya. Karena kamu bilang bukan genre yang terpaku pada satu genre gitu loh dan tadi. Jadi kayak apa sih genre yang kamu tulis gitu? Sebenarnya agak macam-macam sih, tergantung pementasan yang mau saya garap biasanya. Cuman kalau dari kemarin-kemarin dilihat-lihat, Didan itu tertarik, atau di lakon-lakon Didan itu tertarik ke gaya-gaya absurdisme kayak gitu. Itu Terus contohnya apa? absurdisme itu kayak ketidakjelasan. Jadi tidak semuanya itu harus ada maknanya gitu. Hidup itu nggak harus ada maknanya, maka maknanya itu harus dibuat sendiri gitu. Nggak ada makna yang menarik spesifik. sih. Nah kayak gitu. Itu menarik soalnya nggak apa ya, bikin ada POV baru gitu dalam menangkap suatu makna gitu. Biasanya kan kalau dalam teater itu atau dalam suatu film, alurnya itu dari awal ada konflik, ada penyebabnya, ada resolusinya sampai ending ya ngejelaskan. Cuman di absurd itu nggak jelas nih awalnya dari mana, akhirnya itu bagaimana. Nah jadi di teater absurd atau di lakon absurd itu memberikan ruang buat penonton buat menafsirkannya sendiri. Itu yang saya suka. Jadi endingnya tuh terbuka gitu ya, bukan yang close gitu. Udah endingnya di satu titik. Misalkan endingnya penulis tokoh utamanya meninggal, enggak kan? Tapi ya sudah, terserahlah mau bagaimana si penonton itu menafsirkan endingnya gitu. Nah itu kepikiran dari mana sih? Dan untuk menulis genre yang absurd ini di penulisan lakon yang Didan tulis itu? Mungkin gara-gara banyak nonton-nonton garapan dari naskah-naskah Samuel Beckett tuh. Dia sering nonton atau enggak. Kalau dari lokal dari Putu Wijaya biasanya, walaupun ada
teror-terornya banyak di sana gitu. Makanya wah, keren banget gitu. Jadi tertarik kok bisa seseorang membuat suatu pementasan atau suatu sajian itu seperti ini, suatu cerita seperti ini gitu. Makanya tertarik ke sana. Tapi nggak fokus juga sih. Sebenarnya saya juga masih explore, nggak terfokus ke absurdisme. Kadang-kadang bikin komedi, kadang-kadang bikin tragedi juga, macam-macam lah gitu. Masih awal-awal gitu. Iya sih. Oke, nah ini penasaran sih aku juga ya, karena sebagai juara 1 dari Peximida nih Dan. Kemarin tuh pas lomba ya, itu ngambil tema apa sih? Ngambil tema ekologi, dan itu tuh dikasihnya itu secara mendadak. Oh iya? Jadi ketika peserta semua udah masuk ruangan, di laptop masing di komputer, di meja yang sudah disediakan, dikasih waktu 5 jam, ketika udah siap baru dikasih tahu temanya. Jadi on the spot gitu kita nulis di sana. Jadi itu tuh selama 5 jam kamu menulis naskah lakon dengan tema yang udah ditetapkan itu? Iya, kalau kemarin itu temanya ekologi dalam semesta pembangunan kalau nggak salah. Jadi terkait lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang kamu tulis kemarin gimana ya? Apa tantangannya ketika kamu ikut kejuaraan itu dengan pressure yang tadi temanya mendadak, terus dalam waktu 5 jam, tidak ada contekan apapun gitu? Pressure-nya atau kendalanya itu sebenarnya dari pas persiapan sebenarnya ya. Karena dari ilmu yang dikasih Kang Nunu gitu, untuk lomba-lomba seperti itu kita harus menyiapkan bekal sebelum masuk ke lombanya itu. Jadi Didan dari kemarin bikin beberapa naskah, bikin persiapan canangan alur kayak gimana. Jadi ketika udah mulai lomba itu tinggal gambling nih sebenarnya, apakah bakal masuk gak sih ini temanya kalau alurnya seperti ini. Kadang-kadang lomba-lomba sebelumnya yang Didan ikuti itu walaupun nggak relate si alurnya, tapi kita coba masuk akalkan ke dalam tema gitu kan, itu triknya. Tapi untungnya itu kemarin tema konflik yang udah Didan siapkan itu ternyata masuk sama tema. Nah, itu jadi kamu nggak berpikir lebih keras lagi ya ketika dikasih tema itu ya? Karena ternyata nyambung nih gitu. Tinggal dikembangkan lagi gitu. Nah itu kemarin kan dalam waktu 5 jam ya. Itu biasanya tuh ketika nulis lakon berapa lembar sih Dan? Kalau yang kemarin sih cuma 11 halaman kalau nggak salah, 12 gitu. Tapi kalau biasanya juga Didan belum bisa nulis naskah yang alurnya berat, besar gitu sampai berpuluh-puluh, belum bisa sekompleks itu. Jadi kebanyakan naskah Didan itu 15 atau 20 paling banyak gitu terakhir gitu. Oke, nah sebelum kemarin Didan ikut lomba yang Peximida itu, sebelumnya emang biasa menulis naskah untuk dilakonkan kah atau gimana Dan? Iya, biasanya untuk garapan biasanya kan di 28 suka ada garapan-garapan, entah itu untuk Hari Teater Dunia atau untuk ulang tahun dan lain-lain. Nah itu sama Didan karena pengen mencoba jadi sutradara dan biar gampang nih buat mementaskan suatu pementasan gitu, daripada kita harus menafsirkan dari naskah lakon orang gitu, lebih baik kayaknya lebih enak bikin sendiri aja, coba gitu. Walaupun nggak tahu bagus atau enggaknya gitu kan dari penonton gitu. Akhirnya cobalah nulis sendiri, nulis lakon sendiri buat dipentaskan. Karena dengan seperti itu Didan sebagai sutradara juga udah tergambar jelas nanti ketika di panggung itu kayak gimana kelihatannya, karena ketika nulis itu sudah terbayang mau kayak gimana adegannya gitu. Oke. Nah tadi kan menjadi sutradara itu kan sebuah keharusan ya Dan ya. Terus tiba-tiba terpikirkan untuk membuat sebuah lakon harus terbayang dulu kan si setnya gimana, dan tiba-tiba pengen menjadi penulis lakon gitu kan supaya bisa membayangkan nih gimana caranya menjadi sutradara yang baik gitu kan dengan lakon yang ditulis sendiri gitu. Tapi ini gokil jadi juara Peximida. Gitu gak nyangka banget sih sebenarnya. Oh iya. Iya, soalnya kan saingannya dari kampus-kampus seni juga ada kan. Kemarin juga deg-degan, saya juga kaget. Gak nyangka juga sebenarnya gitu.
Ternyata lawannya tidak berat, hanya berat. penonton yang kaget ya, Didanya sendiri juga kaget. Kaget banget. Juara Gak satu. nyangka banget. Oke, nah soal bicara tentang kepenulisan nih dan kan sebelumnya kamu punya latar belakang sebagai penata musik teater juga nih, dan juga kemarin kalau nggak salah ya kamu menjadi bagian dari juara satu Peksiminas 2024 ya, Iya, menjadi penata penata musiknya. Mm-mm. Nah itu gimana dan perasaannya? Nah itu juga senang sih, karena kalau itu lebih hebat aktornya sama Pak Bode itu sebagai sutradara, karena dengan beliau itu mengarahkan Didan itu buat membuat musik seperti apa yang diinginkan gitu. Itu tantangan sendiri juga karena posisinya itu Didan lagi maba kalau nggak salah pas itu tuh. Posisi maba disuruh bikin musik untuk lomba sebesar ini. Wah gimana pressure-nya kan itu. Iya benar. Itu pressure-nya tuh Akhirnya kayak aduh mana masih maba lagi gitu. iya, coba bikin. Tentunya banyak penyesuaian, banyak yang nggak di ACC, banyak yang mendadak diubah gitu Iya. kan ketika garapan tuh. Tapi akhirnya ada yang ngeklik sama Pak Bode, akhirnya digas, coba ke Peksimida juara 1, ke Peksiminas akhirnya alhamdulillah juara 1 juga. Ih, Gitu. keren sih. Berarti di balik kesuksesan anak-anak teater juga ada beberapa peran yang lain ya, Ya gitu. iya tentu. Itu udah pasti. Dan karena kita sekarang ngobrolin mengenai Didan nih yang juara Peksibida kemarin, jadi kita akan fokus ke bagaimana sih Didan perasaannya ketika menjadi seorang juara kemarin, di luar kaget ya Dan ya. Wah, sebenarnya dari awal tuh nggak berharap banyak ya, karena jujurnya itu Didan itu nggak biasa nulis itu ketika ada garapan atau enggak ada lomba yang bakal diikuti gitu biasanya. Jadi ketika waktu-waktu biasa itu jarang banget nulis gitu, nggak setiap hari, atau ketika ada keinginan nulis itu nulis. Biasanya cuma diingat-ingat atau cuma catatan doang, kalau nemu ide yang menarik itu cuma di catatan doang gitu. Tapi jarang tuh tiap hari nulis atau kayak gimana. Dan kemarin juga nyoba seleksi kampus, nggak nyangka juga lolos karena lawannya itu dari 28 juga sama apa senior teteh gitu. Terus dari sana banyak ketemu pemateri yang ngarahin banyak gitu ke Didan gimana caranya. Akhirnya nemu banyak ilmu buat bagaimana nulis lakon itu kayak bagaimana gitu yang benarnya itu. Jadi ya gak nyangka banget gitu kan, karena di waktu yang mepet Didan harus mengimprove kepenulisan Didan kayak gimana, cara menangkap konflik, menangkap alur yang menarik itu kayak gimana gitu kan. Gak nyangka juga karena ya, anak informatika kan. Iya bener. biasa nggak biasa nulis gitu kan. Iya. Banyak yang dikritik itu dari mentor Kang Nunu itu penulisan tanda baca yang basic kayak gitu, kebanyakan titik, gitu, koma, titik gitu. koma. Di sini itu malah disatuin gitu, di sana malah disatuin kan. Iya, kayak juga budak SD sih dimarahin. Karena itu nggak biasa nulis juga kan iya, tadinya. nggak jarang juga nulis. Jadi wah, ketika bisa ngalahin banyak saingan dari luar gitu yang notabene mereka kuliah teater gitu dan lain-lain yang pengalamannya banyak, wah ternyata kayaknya bisa nih di sini gitu. Iya sih betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya, dan juga ada semangat dan motivasi juga ya gitu, karena dipercaya ya Didan untuk juga mengikuti lomba ini. Nah mungkin bisa share sih tipsnya ke teman bicara di sini, gimana cara Didan ngeracik naskah dalam waktu yang super singkat itu tanpa kehilangan kedalaman psikologisnya gitu loh. Dan kayak gimana sih caranya untuk menulis suatu naskah tapi dengan dengan baik gitu dan benar gitu. Ya, kan benar. Aduh. Sebenarnya tiap penulis itu pasti tuh punya caranya sendiri ya. Apalagi kalau lakon, dan kemarin juga ketika mentoring sama Kang Nunu punya cara yang berbeda. Kalau Didan sendiri caranya itu Didan nulis alurnya itu dari awal sampai akhir. Jadi jangan dulu fokus ke dialog, jangan fokus dulu ke latar,
Yang penting konfliknya itu mau apa dulu. Oh. Coba jadi nanti udah ketemu, coba narasikan dengan kata-kata biasa. Jadi jangan dulu ke dialog. Cuma misalkan si pengemis satu membawa anaknya ke tempat sampah, bla 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 bla, sampai akhirnya kayak gimana dinarasikan. Dan ketika udah utuh gitu dari awal sampai akhir ceritanya mau bagaimana, baru tuh mulai ke dialog. Dialog dulu. Setelah beres dialog, setelah selesai, tahap yang paling penting itu tahap editing. Kalau kata Kang Nunu, iya, buat ngecek apakah ini cocok atau enggak gitu. Nah itu cara yang berbeda dari Kang Nunu sebenarnya. Kalau Kang Nunu itu ngajarin Didan itu nulis aja dulu, jangan dulu mikirin konflik, jangan dulu mikirin apapun. Iya, tulis aja dulu. Kamu yang penting punya bekalnya itu tokoh. Tokohnya itu misalkan Aldi umur segini, dia psikologisnya kayak gini, tinggal di gini. Siapkan beberapa tokoh. Nanti ketika kamu ada di lembar kosong, ketik aja si Aldi ngapain, bla 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 sama dialognya langsung. Nah, jadi pesan dari Kang Nunu mah menulislah dengan hati, cina. Setelah beres dieditlah dengan otak, cina, baru pakai otak buat editnya gitu. Jadi kalau nulis mah nggak perlu pakai otak, karena bener, tapi sebenarnya ada benernya juga ngomong kayak gitu. Soalnya kalau dari awal udah pakai otak, pasti banyak baru juga berapa kata delete. Berapa kata delete, berapa kata delete gitu kan, nggak beres-beres kalau kita, apalagi waktunya 5 jam kan. Ya makanya seadanya aja dalam hati, tulisin. Ketika sudah beres, coba baca lagi dari awal. Kayaknya banyak yang jelek nih, hapus. Kayaknya ada yang bisa diganti, hapus gitu kan, ganti. Jadi ya banyak cara lah, bisa explore sendiri-sendiri begitu. Iya, berarti ini tipsnya yang pro banget nih, mahal banget nih. Karena tadi juga Didan sempat notice ya, tadi dari Kang Nunu kan, itu merupakan seniman Tasik ya. Seniman Tasik yang udah terkenal banget lah. Ini muridnya langsung yang berbicara gitu. Jadi tolong dicatat ya teman bicara yang tertarik untuk kepenulisan naskah lakon ini. Nah, dan naskah kamu kan tadi terkenal bukan terkenal. Maksudnya ditulis dengan endingnya yang absurd ya. Terus di zaman sekarang yang suka konten yang relatable terus dan ringan gitu. Kenapa kamu memilih gaya absurd ini yang cenderung berat dan mungkin mengguncang cara berpikir penonton gitu dibanding yang tertutup gitu si endingnya? Karena sebenarnya saya menggarap itu karena saya suka untuk melihatnya gitu. Jadi bukan untuk jelek juga kalau bikin saya seperti kayak gini kan, bukan untuk memuaskan penonton sebenarnya gitu kan. Malahan pengen buat penonton itu nggak puas biar dia penasaran lagi gitu. Gitu. Ini aku pernah denger juga sih. Iya. Tapi ya sekarang juga lagi nyoba-nyoba keluar dari sana kan, dan lagi karena kebutuhan lomba juga kan. Iya. Nggak bisa mempertahankan terus idealisme sendiri kan gitu. Jadi coba cari yang lain. Kemarin juga kan 2 naskah yang lolos seleksi kampus sama Peksimida itu juga kan nggak absurd sebenarnya. Cuma ya drama tragedi dua-duanya. Nyoba jadi udah jelas gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Berarti kalau yang absurd ini kamu lebih tertarik mungkin ya untuk penulisan selanjutnya dari naskah lakon ini gitu. Tapi kalau untuk di kemarin yang Peksimida untuk dilombakan dan lain sebagainya itu lebih ke mengikuti alur mungkin ya. Iya, karena strateginya itu kita harus tahu selera juri kayak gimana gitu. Walaupun kemarin nggak tahu siapa aja sih jurinya, cuman kebanyakan pasti jarang kalau absurd gitu, kalau dilombakan gitu jarang ada yang menang gitu, kalau yang Didan lihat pengetahuan Didan gitu. Ini keren banget sih dan karena kamu tertarik kepada absurd tapi ketika dilombakan itu menjadi menyesuaikan gitu. Ini juga unik banget karena kamu dari informatika terus ke penulisan lakon gitu. Dan yang selanjutnya ini apa sih seberapa penting sih peran teater 28 Unsil ini dalam membentuk sosok Adidan yang sekarang gitu? Wah, banyak kayaknya ya. Kalau Ibu lihat Didan maba mungkin kaget ya. Didan itu dulu ketika maba itu benar-benar
kayak tipikal anak pendiam wibu, tiap hari pakai masker, kepala botak, di pojokan sendiri gitu kan. Pasti kebayang kayak Oke, gitu. aku kebayang. Tapi setelah kenal teater, wah itu ngebentuk Didan banget. Jadi lebih percaya diri, jadi lebih ya bisa berbicara kan gitu. Pokoknya wah banyak lah yang membuat berkembang dari Didan. Dan salah satunya juga bisa ketemu nih ternyata di teater tuh ada bakat mungkinnya atau Iya. ada minatnya tuh kesana banget ternyata gitu, suka juga kesana gitu, yang nggak disangka-sangka. Soalnya pas SMP itu teater tuh kan saya di Raja Polah di Oke. kabupaten, dan teater itu belum terkenal di sini, nggak sebesar ini. Betul. Dan teater SMP itu kebanyakan dan lihat tuh kayak kabaret, anak-anak Iya, cewek-cewek betul. semua gitu kan. Nggak tahu kesambet apa pas maba. Tiba-tiba ada kepikiran, ada banyak UKM, masuk teater aja lah, cobain aja yang baru gitu kan, siapa tahu seru atau kayak gimana. Soalnya ngelihat pas demonstrasi juga, oh kayaknya seru nih, walaupun berbeda 360 derajat kan. Iya benar, 180 dengan derajat kepribadian dengan- Didan gitu ya. makanya nggak expect banget sebenarnya dulu. Mama juga nggak expect, padahal di rumah pendiam katanya. Jarang keluar, di kamar doang gitu Iya, kerjanya. tapi tiba-tiba pas teater kalau dia masuk jadi teater, aktor. oh, jadi aktor, coba gak nyangka banget sana. Oke, nah berarti teater itu kan kamu udah kenal dari zaman SMP ya, dan cuman mungkin dari SMP tidak tertarik itu gitu, tapi pas di sini itu berarti jalur iseng kah atau memang kamu nyoba-nyoba kah? Nyoba-nyoba doang, soalnya penasaran. Kayak apa ya? Sebenarnya ada ketertarikan ke acting dulu tuh. Soalnya kayak berfantasi gitu menjadi aktor atau menjadi MC anime gitu kan. Oke, ini balik lagi ke anime ya, karena kamu wibu ternyata. Dulu ibu banget dulu, aduh parah banget tuh. Oke, Iya, terus tapi ketika ada kesempatan kan masuk kuliah kan lumayan jauh dari rumah. Fresh start nih, bisa keluar dari zona nyaman nih. Iya. Coba-coba kita keluar gitu, bagaimana diri sendiri nerimanya kayak gimana, ya gasin aja dulu gitu. Ternyata bagus banget gitu kan buat pribadi sendiri. Oke, ini luar biasa banget sih. Tapi kan aku lihat ya kalau teknik itu sekarang di kampus 2 ya. Iya, Sedangkan kampus 2. teater itu kan menurut aku setahu aku dia di kampus 1 kan. Untuk itu gimana sih cara kamu menyesuaikan jadwal kamu antara informatika dengan teater ini? Karena kalau di teater itu kan sibuknya malam kan biasanya. Jadi kalau kuliah habisnya sore kita langsung ke sanggar, dan langsung ke sanggar gitu kan, ke teater. Jadi kalau dipikir-pikir kuliah tuh kayaknya lebih banyak di teater daripada di kelas gitu kan. Tapi untungnya nilainya masih aman. Oke, masih aman ya. Masih aman Ini yang nilainya. patut ditiru ya. Kesibukan di luar jalan, ternyata di kelas juga jalan. Iya, nilai sih aman. Soalnya kalau nggak aman nggak diizinin lagi teater sama mama kalau kayak gitu. Oke, itu berarti tipsnya ada nggak untuk orang-orang yang akan mengikuti jejak Didan gitu, di misal di teater atau di naskah lakon gitu? Kalau di penulisan lakon, kalau kalian tertarik gitu untuk mendalami penulisan lakon, mungkin saran pertama itu ya banyak-banyak menonton teater ya, dan banyak-banyak membaca naskah lakon. Karena bagaimana kamu membuat suatu naskah yang bagus kalau kamu belum bisa membedakan naskah yang bagus itu kayak gimana, atau pementasan teater yang bagus itu kayak gimana sih gitu kan. Karena kalau kamu terjebak dalam lingkaran sendiri, cuma berdasarkan imajinasi sendiri untuk membuat naskah lakon, terus kamu tulis, kamu nggak bakal tahu atau naskah kamu itu jelek atau bagus gitu kan. Nah, jadi langkah pertamanya mungkin terjun dulu ke teater, atau nggak terjun juga banyak menonton teater atau menulis naskah lakon gitu, nulis dan membaca naskah lakon gitu. Oke, ini menarik sih. Menarik banget ya, dan terus kesibukan kamu juga yang aku tahu ya, sekarang kemarin kamu sudah juara 1 di Peksimida Lakon, menjadi anak informatika juga. Yang aku tahu itu banyak tugasnya mungkin. Banyak banget. Terus kamu juga lagi magang nih di Perpus Unsil lagi kan? magang di Perpus Unsil juga. Oke, kamu ngapain sih di Perpus Unsil? Dan di sini juga bikin website, gitu Oke. juga perintah dari Pak Bode kan, ada lomba
website perpustakaan dan diwajibkan juara 1 katanya. Diharuskan juara 1 katanya. Jadi sebulan ini sambil mempersiapkan Peksimida juga, sambil membuat website juga itu di Perpus Unsil. Dan BTW bisa kalian cek juga di perpustakaan.unsil.ac.id. Iya betul. Udah terbaru loh itu websitenya. Betul, website perpustakaan Unsil itu terbaru yang diciptakan oleh Didan yang ternyata adalah juara 1 Peksimida dalam bidang penulisan lakon. Itu yang bikin unik dan kaget sih. Karena tiap hari di sini. Betul, tiap hari di sini kita bahas teknik-teknik yang coding dan lain sebagainya, bisa nge-link sini dan enggak gitu di komputer, tiba-tiba juara 1 penulisan lakon. Ya juga kaget sih jujur. Oke, ini dan terus kemarin persiapan kamu selama berapa bulan tuh untuk maju ke Peksimida kemarin? Ada mungkin sebulan lebih ya, sebulan 40 hari kalau nggak salah ya. Selama magang di Perpus juga atau enggak? Iya, selama magang di Perpus itu udah persiapan juga, udah lolos di seleksi kampus itu. Jadi suka curi-curi waktu tuh ketika lagi ngoding, ada yang nge-stuck atau di ngodingnya lagi loading, sambil baca-baca juga naskah gitu. Di sini tuh jadi nggak full bikin website juga di sini, sekarang cari-cari waktu juga gitu. Jadi menyempatkan membagi waktunya ya, itu yang paling mahal sih menurut aku di tengah kesibukan kamu ya. Oke. Ini dan karena menurut aku ya, untuk berkarya itu kita tidak hanya fokus pada satu hal kan. Iya. Aku setuju dan sudah lihat gitu contohnya. Nggak perlu fokus hati. Betul. Oke, untuk nutup obrolan kita hari ini, kan banyak nih teman-teman kamu gitu atau adik kelas kamu yang akan nanti menonton podcast ini gitu, pengen berkarya tapi ragu karena mungkin merasa aku salah jurusan nih, informatika, tapi aku ininya di seni gitu, atau nggak punya bakat nih dari lahir, aku nggak bakat di bidang seni, aku nggak bakat di bidang kepenulisan gitu. Apa sih closing statement romantik dari Adidan gitu untuk mereka? Mungkin sedikit ya, jangan banyak ragu, jangan banyak overthinking, jangan banyak memikirkan sesuatu. Jika kamu menginginkan hal tersebut, lakukan saja dulu, mulai langkah pertama, mulai ketik paragraf pertama mungkin gitu kan. Jangan dulu memikirkan ini tidak sejalan dengan jurusan, misalkan ini tidak masuk ke bakat saya. Tapi kalau kamu tertarik ya cobain aja dulu gitu. Jadi ketika kamu udah terjun lebih dalam, kamu bisa memikirkan apakah aku nyaman di sini, apakah aku bisa berkembang di sini atau tidak. Jadi jangan dulu memutuskan untuk berhenti kalau kamu belum tahu bagaimana ke depannya gitu. Cobain aja dulu. Widih, mantep banget. Berarti apa ya? Intinya adalah cobain aja dulu. Gitu. Maju aja dulu. Terabas dulu. Oke. Untuk teman bicara yang nonton podcast ini, mungkin abis ini kalian akan, kayaknya aku akan mulai menulis lakon karena tadi udah dapat tips and trick dari juara Peksimida pada tangkai lomba penulisan naskah lakon ini gitu. Oke, Didan, terima kasih banyak sudah bersedia berbagi di teman bicara ini. Semoga Didan sukses ya ke depannya. Lupa, kan kamu menang juara 1 ya di Peksimida ini. Nanti akan masuk ke Peksiminas? Ya, masuk ke Peksiminas di awal September. Nanti Didan dan kawan-kawan yang lolos juga bakal ke Jember nanti. Widih, doain juga semoga juara ya. Amin, doain juga ya teman bicara. Oke, teman bicara, pembicaraan kita hari ini membuktikan kalau misalkan jurusan atau latar belakang itu bukan batasan kita untuk menciptakan karya yang berdampak. Logika, presisi itu bisa berpadu manis sama kepekaan rasa selama kita berani mencoba dan mulai dulu aja. Gitu ya Dan. Oke, terima kasih Didan. Terima kasih juga Ibu. Oke, sampai jumpa di siniar selanjutnya.